Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Lestari dari kelas T4709 dengan NIM 102012330402. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai stagecoach problem. Stagecoach problem adalah masalah yang dibuat secara khusus untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Pada kasus ini menjelaskan tentang seseorang pencari keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan perburuan emas di California pada pertengahan abad ke-19. Dengan demikian, 4 tahap stagecoach runs diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik A atau titik keberangkatan ke tempat tujuan di negara bagian J, yaitu California. Lalu dia menemukan cara yang cukup cerdas untuk menentukan rute yang paling aman. Di sini ditawarkan polis asuransi kepada para penumpang, yaitu karena biaya polis untuk menempuh perjalanan kereta kuda tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat atas keselamatan perjalanan tersebut. Jadi di sini mencari biaya yang paling minimal dan biaya dan asuransi keselamatan yang paling menjamin, yaitu dapat dilihat stage coach run from kota I ke J dengan notasi CIJ. Di sini eh, bi- terdapat tabel biaya dari A ke B, A ke C, dan seterusnya. Selanjutnya di sini dilihatkan gambar siklus masalah seperti pada tabel yang sebelumnya, yaitu A ke B2, A ke C3, A ke D3, A ke C4, mohon maaf, A ke D3, dan seterusnya. Selanjutnya itu pemecahan masalah. Pertama-tama kita perhatikan dengan memilih rute termurah, yaitu dengan memilih rute termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap yang berurutan, tidak selalu menghasilkan keputusan yang optimal. Mengikuti strategi ini akan menghasilkan rute A, B, F, I, J dengan eh, total biaya 13. Namun, dengan mengorbankan sedikit pada satu tahap dapat menghasilkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Contohnya yaitu pada ADF lebih murah secara keseluruhan daripada ABF. Untuk selanjutnya yaitu dapat dari semua tahapan eh, dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu XN, N-nya itu adalah tahapan. Dapat diketahui bahwa tahapannya itu ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Eh, XN itu adalah variabel keputusan yang didasari oleh rute A, contohnya rute A ke XI, mohon maaf, ke X1, ke X2, X3, X4, dan ke X4, lalu ke J. Dapat diketahui bahwa Fn itu untuk meminimasi, untuk melihat biaya minimal. Lalu untuk mencari Fn yaitu eh, rumusnya biaya pada masing-masing tahap ditambah dengan minimum future cost. Selanjutnya yaitu dapat dilihat bahwa CIJ yaitu adalah I sama dengan S. I sama dengan S itu adalah kota mana yang terakhir akan dituju. Lalu I itu adalah kota asal dan J itu adalah kota tujuan mereka. Selanjutnya, solution procedure. Nah, kita itu menggunakan tadi di yang Fn-nya itu adalah hubungan rekursif dengan arah mundur. Sehingga
pada pemecahan masalah yang pertama, kita menggunakan tahapan 4 terlebih dahulu karena menggunakan rekursi mundur. Untuk tahapan 4, jadi pada gambar ini kita dapat eh, membagi menjadi 4 tahapan seperti berikut. Yaitu ini tahapan 4, ini tahapan 3, tahapan 2, dan ini tahapan 1. Sehingga dapat dilihat pada pemecahan masalah tahapan 4, yaitu SH-nya itu 3 dan X4-nya J, yaitu pada tahapan 4 itu adalah H, not H, I, dan J. H, I, dan J, yaitu H ke J 3, I ke J 4. Betul, H ke J 3, I ke J 4. Selanjutnya, pada tahapan 3, seperti yang tadi sudah dipisahkan, yaitu pada tahapan 3 melibatkan not F, H, dan I. Mohon maaf. Selanjutnya, pada F ke H yaitu 6, F ke I adalah 3, dengan H itu sebelumnya sudah ada nilai yaitu 3 dan I memiliki nilai 4. Sehingga FH yaitu 6 ditambah dengan 3 menjadi sama dengan 9 dan maaf saya izin menghapus terlebih dahulu. Dan untuk eh, FI yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sehingga dapat dilihat bahwa nilai yang paling minimum adalah F3 dengan hasil sama dengan 7. Nah, dapat dilihat pada tabel ini yaitu hasilnya seperti berikut. F3-nya ada 4, 7, 6, dan seterusnya. Selanjutnya pada tahapan 2 yang melibatkan not C, E, F, dan G, yaitu pada CCE yaitu 3, C, CF2, CCG4. Sehingga CCE ditambah dengan F3E yaitu 3, ditambah dengan 4 sama dengan 7. Lalu CCF ditambah dengan F3F yaitu 2 ditambah 7 sama dengan 9. Dan CCG ditambah dengan F3G yaitu 4 ditambah dengan, di sini G-nya diketahui yaitu 6. Sehingga 4 ditambah 6 sama dengan 10. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai minimumnya yaitu 7 yang berada pada X2 sama dengan E yaitu CCE ditambah F3 E sama dengan 7. Dapat dilihat bahwa di sini ada nilai yang memiliki kesamaan yaitu pada E dan F karena mereka memiliki nilai 11 dan 8, mereka memiliki nilai yang sama. Jadi pada masalah ini kita dapat memilih salah satu karena mereka memiliki nilai yang sama dan hal tersebut tidak apa-apa kita pilih antara salah satu di antara E dan F. Seperti ini, kita milih B atau D pada X2 sama dengan E atau F. Selanjutnya, pada tahapan 1, di sini melibatkan not A, B, C, dan D, yaitu sama seperti yang sebelumnya, pada not A ke B yaitu 2 ditambah dengan 11 sama dengan 13, A ke C 4 ditambah 7 sama dengan 11, dan A ke D ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 11. Dapat dilihat bahwa
nilai yang paling minimum berada pada C dan D dengan total biaya yaitu 11. Sehingga sama seperti permasalahan yang tadi, kita memilih C atau D itu sama saja karena sama-sama memiliki nilai yang paling minimum. Dapat disimpulkan bahwa eh, nilai optimal solusi optimal pada n sama dengan satu yaitu C pada not C atau D yaitu pada X1 sama dengan C. Untuk N sama dengan 2 adalah hasilnya S sama dengan C yaitu X2 sama dengan E dengan hasil N sama dengan 3. Untuk ininya X3 sama dengan H untuk S sama dengan E dan N sama dengan 4 yaitu X4 sama dengan J untuk S sama dengan H. Sehingga rute yang paling optimal adalah rute A ke C ke E ke H dan ke J. Eh, dan juga rute optimal kedua yaitu pada X1 sama dengan D yaitu A ke D ke E ke H ke dan ke J serta rute A ke D ke F ke I dan ke J dengan biaya total yaitu 11. Dapat dilihat lalu pada solusi akhir dapat dilihat pada gambar siklusnya yaitu karena tadi kita memulai dengan hubungan rekursif mundur yaitu berarti kita eh, mulainya dari T dan mundur eh, ditarik ke H, ke I, dan seterusnya sampai ke not A dengan biaya minimum 11. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan saat menjelaskan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.